Nah, Allahumma sahhil lana kulla sa'bin wa yassir alaina kulla asirin fa inna taysiral asiri alaika yasir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. الحمد لله في اللقاء الماضي قرأنا عن ماذا؟ عن أي أسلوب في اللقاء الماضي؟ قرأنا عن أسلوب المدح والذم. وللمدح نقول نعمة وحبذا، وللذم نقول بئس ولا حبذا. نعم. طيب، ولهذا الأسلوب أي أسلوب المدح والذم، نعم، ثلاثة أركان. أولا الفعل، يعني فعل المدح أو الذم. وثانيا ماذا؟ وثانيا فاعله، نعم، فاعل النعمة أو بئس. وثالثا المخصوص بالمدح أو الذم. نعم. والمثال للمدح ماذا؟ هنا نعم الرجل الصانع المجد. نعم، أي نعم الأمير أنت، atau ni'mar ra'isu Muhammad مثلا. وهذا هو المثال. وفي هذا اللقاء إن شاء الله نواصل قراءتنا في هذا الكتاب، ونقرأ اليوم إن شاء الله عن أسلوب التعجب. نقرأ اليوم إن شاء الله عن أسلوب التعجب. طيب، نقرأ ماذا قال المؤلف. نعم. أسلوب التعجب أسلوب يستعمل للتعبير عن الدهشة أو استعظام صفة في شيء ما. Nah, jadinya uslub ta'ajub itu adalah uslub atau gaya bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan ekspresi apa? Terkejut atau bukan terkejut ya? Kagum. Kekaguman, kagum terhadap sesuatu. Isti'adham itu kagum. Nah, fi isti'adhami sifatin fi syai'in ma. Itu kagum terhadap sesuatu. Nah, baik. Contohnya apa di sini? Ma'a'dzaba ma'an naili. Ma'a'dzaba ma'an naili. Ini contohnya. Nah, dan ini, nah, apanya ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah. Ini fi'il, itu fi'il madhi. Terus ma'an naili, ma di sini maf'ulun bih. Sedangkan dan ini a'dzaba fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, taqdiruhu huwa ya'udu ila ma. Dan a'dzaba ma'a ini jumlah, dan jumlahnya ini sebagai khobar untuk ma. Insyaallah nanti kita akan baca ya. Nanti akan disebutkan oleh muallif apa i'rabnya. Namun tidak apa-apa kita singgung sedikit. Nah.
Baik. Selanjutnya kita baca siqatat ta'ajjubi. Nah, perlu diketahui bahwasanya at-ta'ajjub itu terbagi menjadi dua. Ta'ajjub terbagi menjadi dua. Ada yang sama'i, ada yang qiyasi. Ada yang sama'i dan ada yang qiyasi. Namun muallif di sini memulai dengan yang qiyasi. Apa itu yang qiyasi yang dirumuskan? Ada pola khususnya. Nah, jadinya yang memiliki pola khusus itu cuma dua. Nah, di sini muallif menyebutkan hanya dua, siqat ta'ajjub. Begitu juga Ibnu Aqil menyebutkan, Ibnu Malik dalam syairnya itu menyebutkan cuma dua apa namanya? Ada dua sigoh. Nah, untuk yang qiyasi, adapun sama'in nanti akan disinggung oleh muallif di akhir. Contoh yang qiyasi, apa saja contoh yang qiyas? Contoh yang sama'i apa saja? Apa saja contohnya? Misalnya kita ketemu dengan sesuatu, terkadang kita menggunakan apa? La ilaha illallah. Kita bilang gitu kan? Nah, la ilaha illallah. Atau sebagian kita menggunakan masya Allah. Itu sama'i. Atau la haula wala quwwata illa billah. Itu sama'i. Dan termasuk juga yang sama'i di sini yang sering kita dengar juga. Contohnya apa? Misalnya ya lahu min ilmin atau ya lahu min sayyaratin jamilatin. Ini sama'i, tidak termasuk qiyasi. Baik. Kita langsung masuk ke yang qiyasi saja. Sighatat ta'ajjubi. Nah, نقرأ للتعجب صيغتان. نعم، أولاها ما أفعله وثانيها أفعل به. نعم، ما أفعله dan أفعل به. Dan ثم قال المؤلف ويشترط للتعجب بهاتين الصيغتين أن يكون الفعل. Di sini disebutkan beberapa syarat oleh muallif. Nah, untuk kapan suatu fi'il itu bisa digunakan untuk ta'ajjub? Nah, ketika memenuhi kriteria berikut ini. Nah, contohnya apa? Apa saja kriteria tersebut? Yang pertama sulasiyan. Jadinya fi'ilnya harus sulasi. Fi'il yang kita gunakan untuk ta'ajjub ini mesti sulasi. Contohnya apa? Jamula, azuma, azuba, sadaqa, kabura, kathura. Di saat kita jadi ta'ajjub, kita akan mengatakan apa? Ma'azama, ma'adzaba, ma'asdaqa, ma'akbara, ma'akthara, ila akhirih. Adapun seandainya fi'ilnya contohnya rubai atau khumasi, sudasi, nggak bisa. Nah, contohnya misalnya apa? Contohnya istashfa. Contohnya misalnya sembuh. Nah, atau akroma misalnya memuliakan. Kita tidak bisa menjadikan dia
kita tidak bisa memasukkan dia ke dalam dua sigoh ini karena fi'il tersebut rubai, atau secara singkatnya karena fi'il tersebut tidak sulasi. Baik, kita lanjutkan. Syarat yang kedua yaitu an yakuna al-fi'lu tamman ay ghairu naqisin. Contohnya Pak, kana wa akhawatuha. Nah, berarti fi'ilnya harus tam, bukan termasuk fi'il naqis. Fi'il naqis itu akhawatu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Nah, ini semuanya fi'il naqis. Nah, jadi tidak bisa digunakan untuk ta'ajjub. Nah, selanjutnya laisal wasfu minhu ala wazni af'ala alladhi muannatsuhu fa'ala. Nah, apa contohnya di sini? Contohnya a'raja. Apa artinya a'raja? Apa artinya a'raja? Pincang. Nah, a'raja artinya pincang. Apa muannasnya a'raj? Arja. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini. Wasaf yang dalam bentuk fi'il a'raja, muannasnya itu bukan fa'ala. Sedangkan di sini a'raja kita ketahui bahwa muannasnya itu arja. Jadinya tidak bisa masuk ke dalam kriteria yang ketiga ini. Nah, selanjutnya an yakuna al-fi'lu musbata. Fi'ilnya itu harus musbat. Apa maksudnya musbat? Ghairu manfiyin. Nah, ghairu manfi. Musbat itu positif, manfi itu negatif. Jadinya fi'ilnya harus positif. Nah, ini positif secara gramatikal ya, secara kaidah bahasa, bukan secara makna. Nah, kita lanjutkan. Apa contoh musbat di sini? Contoh musbat apa? Seperti di sini, azuba. Tidak ada nafiyah, tidak ada la yang masuk, tidak ada ma yang masuk ke dalamnya. Baik. Selanjutnya, yakun al-fi'lu mabniyan lil ma'lum. Mabniyan lil ma'lum. Jadinya jika fi'ilnya mabniyun lil majhul, maka tidak bisa. Misalnya rumiya, duriba, ila akhirih, itu tidak bisa masuk ke dalam ta'ajjub karena dia mabni lil majhul. Nah, selanjutnya wa an yakuna al-fi'lu mutasarrifan. Nah, ay ya'ti minhu madin wa mudhari'un wa amrun. Jadinya fi'ilnya harus mutasarrif. Apa maksudnya mutasarrif? Bisa dirubah ke bentuk yang lain, bisa jadi mudhari', bisa jadi amr dan yang lainnya. Jadinya fi'il jamid. Nah, fi'il jamid tidak bisa masuk ke sini. Nah, contohnya laisa, misalnya, nggak bisa karena dia itu fi'il jamid. Baik, ini ada berapa syarat jadinya?
abjad, hau. Jadinya ada 6, dan ada sebagian yang menambahkan satu syarat, yaitu apa? Qabilun littafawud. Artinya itu bisa bertingkat-tingkat. Misalnya besar itu besar ini atau ya yang dikatakan besar itu kan ada bertingkat-tingkat, atau banyak juga bertingkat-tingkat. Ada banyaknya segini, terus ada yang lebih banyak lagi, terus ada yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Nah, dan ada fi'il-fi'il yang tidak mengandung makna bertingkat-tingkat tadi. Misalnya mata, mati misalnya. Tidak tingkat, tidak ada setengah mati, sepertiga mati. Nggak ada. Ada tingkatan mati, mati kecil, mati besar. Nggak ada. Kalau udah mati ya udah mati aja gitu. Tidak ada tingkatan. Atau sirna, hilang misalnya. Ya udah hilang. Itu sebagian menambahkan satu syarat lagi, yaitu qabilun litafawud, bisa bertingkat-tingkat. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ma ajmalas sama. Nah, jadinya di dalam fi'il ajmala ini telah terhimpun 6 syarat yang telah kita sebutkan tadi, telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan tadi. Nah, ma ajmalas sama'a. Tayyib. Apa Arabnya ma ajmalas sama? Ma itu apa? Ma ismu nakiratin bima'na syai'un 'azimun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Nah, ismu nakirah ya, isim nakirah di sini disebutkan oleh muallif. Baik. Selanjutnya ajmala. Ajmala fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Nah, jadinya fa'ilnya di sini apa fa'ilnya? Dhamir mustatir. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban. Jadinya wajib tersembunyi. Nah, kita nggak bisa mengatakan ajmaltuma. Itu dhamirnya zahirah. Nah, dhamirnya zahirah. Nah, jadinya di sini dhamirnya harus mustatir, harus tersembunyi, harus tidak terlihat. Wujuban, wajib. Nah, takdiruhu huwa, takdirnya huwa. Nah, dan nanti huwa ini ya'udu ila ma. Ya'udu ila ma. Dan apa? Kita baca wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili khabaru ma. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili khabaru ma. Nah, ajmalah di sini terkandung dia ini fi'il madhi dan ada fa'ilnya. Dan dia sebagai jumlah fi'liyah. Dan posisinya di sini itu sebagai khobar untuk ma. Ya. Selanjutnya as-sama'a maf'ulun bih mansubun bil fathah. Maf'ulun bih mansubun bil fathah. Nah, jadi as-sama' di sini sebagai maf'ulun bihnya. Baik. Dan oh ya, kita singgung sedikit tadi apa arti ma? Apa arti ma tadi? Syai'un azimun. Nah, bagaimana? Syai'un azimun.
Jadinya kata-kata ta'ajjub ma ajmalas sama ini takdirnya apa? Syai'un 'azimun ajmalas sama. Syai'un 'azimun ajmalas sama. Nah, di saat kita mengatakan ma ajmala as-samaa, betapa indahnya langit ini. Sebentar. Baik. Nah, sampai mana tadi? Takdir dari ma'jumalas sama. Takdirnya apa takdir ma'jumalas sama? Syai'un 'azimun ajmalas samaa. Nah, ma'jumalas sama. Betapa indahnya langit ini, dan di saat kita bacakan takdirnya, apa takdirnya? Syai'un 'azimun ajmalas sama. Salah. Nah, syai'un 'azimun. Nah, di sini syai'un 'azim, satu yang luar biasa, itu yang membuat langit indah. Itu takdirnya secara makna. Baik. Kita lanjutkan masuk ke sigoh yang kedua. Sigoh yang kedua yaitu au ajmil bis sama. Ajmil bis sama. Nah, apa ini? I'rab ajmil bis sama. Ajmil fi'lun madin ja'a ala suratil amri. Jadinya ajmil ini aslinya adalah fi'il madhi. Hakikatnya dia itu fi'il madhi. Namun apa? Namun ia datang dalam bentuk fi'il amr. Dan dia mabniun 'alal fathi al-muqaddari. Nah, jadinya fathahnya tidak zahir tapi muqaddar. Muqaddar ala mada? Muqaddar ala sukun. Bentuknya sukun di sini. Nah, jadi apa namanya? Dia itu mabniun 'alal fathah. Nah, tapi fathahnya ini berkamuflase. Jadi apa? Jadi sukun. Berkamuflase jadi sukun. Karena dia itu datang dalam bentuk fi'il amr. Nah, dan bisama ini al-ba' harfu jarun zaidah. Jadinya sekedar apa ya? Sekedar tambahan doang. Ba-nya di sini. Dan na'am was-sama'i fa'ilun marfu'un bid-dhammah al-muqaddarah 'ala al-hamzah. Jadinya as-sama' di sini adalah fa'il. Nah, adalah fa'il. Namun apa? Ingat, fa'il itu mestinya marfu', ya kan? Mestinya marfu', dan ini ismul mufrad. Berarti tanda rafa'nya itu adalah dhammah. Namun apa? Dhammahnya muqaddarah 'alal hamzah. Dhammahnya muqaddarah 'alal hamzah karena adanya al-ba di situ. Nah, al-ba zaid. Atau ada sebagian yang mengatakan i'rab dari ajmil bisama. I'rabnya itu adalah dia itu bukan fi'il madhi aslinya, tapi dia mengatakan apa? Ajmil itu adalah fi'il amr. Nah, ma'nahu at-ta'ajjub la al-amr. Ma'nahu at-ta'ajjubu la al-amr. Nah, dan ini disebutkan oleh apa? Ibnu Aqil dalam syarahnya terhadap Alfiyah, yang mengatakan tidak mentakdirkan, tidak mengatakan fi'il madhi ja'ala suratul amri, enggak, tapi beliau langsung mengatakan apa? Ini adalah fi'il amr. Naam, ma'nahu at-ta'ajjub, yang berarti ta'ajjub la al-amr, tidak menunjukkan makna perintah.
Dan fa'ilnya apa? Fa'ilnya sama juga itu fa'ilnya. Fa'iluhu majrur bil ba. Nah, dan ba-nya itu zaidah. Dan pendapat yang mengatakan yang disebutkan oleh al-muallif di sini yaitu Sayyid Fuad Ni'mah itu adalah pendapat Bisriyin. Nah, seperti kita ketahui yaitu ada dua madrasah terkenal yaitu Bisriyin dan Kufiyin. Dan Bisriyin berpendapat bahwasanya ajmil di sini adalah fi'il madhi ja'a ala suratil amri yang datang dalam bentuk fi'il amr. Ini adalah pendapat Bisriyin. Nah, dan fa'ilnya ini majrurun bil ba'i az-zaidati wujuban. Jadinya dia itu wajib di sini. Majrurun bil ba'al az-zaidah. Mungkin kita perlu baca sedikit kenapa apa asal muasal terbentuknya sigoh apa ya sigoh yang kedua ini yaitu af'al bihi. Nah, sigoh yang kedua yaitu af'al bihi. Apa asal muasalnya? Aslinya misalnya di sini kita ambil contoh apa? Gak apa-apa. Ajmil bisama. Nah, aslinya di sini itu ajmalas sama'u. Nah, ajmalas sama'u. Ay seorang atau contoh yang lain. Contoh yang lain. Misalnya ajmil bizaidin. Nah, misalnya kita ambil contoh yang simpel. Ajmil bizaidin. Aslinya itu ajmala zaidun. Artinya apa? Soro da jamalin. Artinya dia memiliki keindahan. Nah, Zaid itu memiliki keindahan. Ini aslinya. Nah, ajmala zaidun. Kemudian orang-orang itu ingin membuat bentuk ta'ajub dari kata ini, dari kata ajmala zaidun. Orang-orang ingin membentuk ta'ajub. Nah, dan lalu mereka mereka menjadikan fi'il ajmala yang dia ini aslinya fi'il madhi ke dalam bentuk fi'il amr agar bentuknya insya. Dan perlu kita tahu kalimat itu terbagi menjadi dua, ada khobar, ada insya. Itu khobar. Apa itu khobar? Yang mengandung makna berita yang bisa didustakan atau tidak. Dan insya, apa itu insya? Lawan dari khobar. Apa contohnya? Ada perintah, terus larangan dan pertanyaan. Nah, perintah, larangan dan pertanyaan. Ini telah insya. Oleh karena itu, apa? Di sini ajmala zaidun. Tulis saja di bawah sebentar. Di sini ya. Ajmala. Ya. Zaid. Oke. Nah, di sini. Lalu karena ingin merubah dia menjadi ta'ajub, dia merubah menjadi fi'al amr agar bentuknya insya. Nah, karena insya itu perintah ajmil sehingga bentuknya menjadi ajmil. Lalu apa? Lalu ketika fi'il ini sudah berubah menjadi ajmil, nah,
ia ingin menisbatkannya ke Zaid. Bagaimana agar sifat-sifat al-jamal di sini masuk ke Zaid. Nah, kita tulis lagi ajmil. Nah, ajmil. Mereka ingin menisbatkannya ke Zaid. Mereka ingin menyandarkannya ke Zaid. Lalu apa? Bisa nggak kita kita langsung menyambung fi'il amr itu dengan isim zahir? Bisa nggak? Kita mengatakan apa? Idrib Muhammadun. Nggak bisa. Kita paling mengatakan apa? Idrib ya Muhammad. Ya nggak? Atau idrib bil asa atau idrib bil yadi. Ya kan? Jadi di sana ada yang menyambung antara amr dan isim zahir tersebut. Ada imma harfu jar, harfu nida, atau yang lainnya. Nah, di sini ketika mereka ingin menyambung itu fi'il amr, ajmil dan zaidun, itu nggak pas, kedengarannya kurang cocok. Akhirnya apa? Mereka menambahkan alba, fazadu alba'a liyakuna ala suratil fadlah. Nah, contohnya umrul bizaidin. Atau contohnya di sini, di saat ini ajmil menjadi ajmil bizaidin. Menjadi ajmil bizaidin. Thumma iltazamu dhalik. Thumma iltazamu dhalik. Kemudian orang-orang terus melakukannya. Terus melakukan hal ini. Maksudnya membuat ta'ajub dengan cara ini. Dan ini adalah bentuk yang qiyasi, ya, qiyasi. Nah, dan ini disebutkan dalam Hasyiyah Syarah Ibnu Aqil, yang hasyiyahnya itu Minhatul Jalil, ya. Syarahnya Minhatul Jalil. Baik. Disebutkan. Yang mau baca langsung bisa kembali ke langsung merujuk ke bukunya. Baik. Ala kulli hal ajmil bihi. Nah, itu adalah sigoh yang kedua untuk ta'jub. Nah, af'il bihi itu adalah sigoh yang kedua untuk ta'jub. Kalau kita ingin mengatakan betapa banyak air ini menggunakan sigoh yang kedua, kita akan mengatakan apa? Nah, betapa banyak air ini, kita akan mengatakan apa? Siapa nih yang bisa jawab? Mungkin Rodi, gimana? Kita menggunakan sigoh yang kedua ini untuk membuat untuk mengekspresikan betapa banyak air ini. Kita akan mengatakan apa? Afwan, suaranya ada nggak? Jelas nggak kedengeran? Karena khawatirnya ngomong-ngomong terus tapi suaranya nggak nyampe. Mungkin karena masalah sinyal atau yang lainnya. Ini jelas ya suaranya? Iya, jelas. Baik. Dan apa ini? Ma'aksir bil ma. Afwan. Jadinya yang kedua ini nggak ada ma-nya ya. Yang sigoh pertama baru ada ma.
di sini ma af'alahu. Nah, jika kita ingin mengatakan betapa banyak air ini menggunakan sigoh yang pertama, kita akan mengatakan apa? Ma aktsarul ma'a, ma aktsaro al ma'a. Namun di saat kita ingin menggunakan sigoh yang kedua, kita akan mengatakan apa? Aktsir bil ma'i. Kita tidak menggunakan ma ya. Nah, aktsir bil ma. Nah, nggak apa-apa. Kita salah dalam belajar itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Justru yang aneh ketika benar semua, itu yang aneh. Nah, orang belajar itu ada jatuhnya, sama kayak belajar motor. Nah, belajar mobil kadang ada gasnya ketekan terlalu kencang jadi ngebut. Terus ada yang mungkin terlalu lemah injak gasnya gitu. Ini adalah sesuatu yang wajar ya, wajar salah dalam belajar. Nah, baik. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh mu'allif. Nah, sahih. Jazakallah khairan, jazakillah khairan ala al-mithal. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Mu'allif di sini mengatakan poin yang ketiga. Idza kana al-fi'lu ghayra thulathiyin. Nah, contohnya apa? Tafawwaqa atau intasara ila akhirih au naqisan. Contohnya apa? Kana, dhalla. Nah, au kana al-wasfu minhu ala wazni af'ala alladhi muannathatuhu fa'ala. Mislu sawida. Nah, sawida ini menghitam dan hamira, memerah. Tawassalna ila ta'ajjubi minhu bi ashadda au ashdid bihi wa nahwihima wa ataina ba'da dhalika bimasdarihi surihan au muawwalan. Nah, jadinya ketika kita ingin membuat ta'ajjub dengan misalnya fi'ilnya tidak masuk kriteria. Nah, contohnya di sini ada fi'il ghairu thulathi. Nah, ada tafawwaqa intasara atau fi'ilnya naqis seperti kana wa akhwatuha dan dhalla wa akhwatuha, atau wasaf dari wazan tersebut muannasnya fa'ala. Contohnya sawida. Apa masdarnya? Sauda. Fa'la ala wazan fa'ala atau hamira. Nah, muannasnya apa? Hamra. Muannasnya hamra ala wazni fa'la. Bagaimana cara kita membuat ta'ajjub jika bentuknya seperti ini? Kita mengatakan apa? Asyadda atau asydid bihi. Lalu setelahnya kita memasukkan apa? Memasukkan masdarnya di situ. Nah, sorihan atau muawwala. Masdarnya sorih. Maksudnya masdar sorih. Misalnya kita bilang yasurruni ityanuka. Ityan di situ masdar sorih. Masdar sorih dari ata ya'ti. Ata ya'ti. Masdar sorihnya ityan. Nah. Au muawwalan. Masdar muawwal. Contohnya apa? Yasurruni an ta'tiya. An ta'tiya di situ masdarnya muawwal. Nah, ada karena dibentuk dari an al-masdariyah. An harfu nasbin wa masdariyah. Nah, intinya menggunakan masdar sorihan au muawwala. Baik. Contohnya di sini ma as'aba kaunad dawa'i murran. Ma as'aba kaunad dawa'i murran. Betapa menyulitkannya ketika obat itu pahit. Betapa memberatkannya. Ini as'ab, sulit berarti ya. Betapa menyulitkannya kondisi obat yang pahit. Kaunad dawa'i murran. Artinya apa? Keadaan obat. Nah, kaunad dawa atau kondisi obat murran, pahit.
Nah, dan di sini fi'il naqis. Fi'il naqis apa? Kana yakunu. Dan kita disebutkan di sini oleh muallif wa ataina ba'da dzalika bimasdarihi. Masdar dari kana yakunu apa? Masdar dari kana yakunu kaunan. Kana yakunu kaunan. Nah, baik. Atau contoh yang lain, misalnya kita bilang di sini ma arwa'a an yantasura al-jaishu. Nah, ma arwa'a an yantasura al-jaishu. Apa artinya arwa'a? Ro'ya, ro'ya. Apa artinya ro'ya? Apa yang ro'ya? Ro'ya artinya luar biasa. Dalam bahasa kita mantap. Nah, luar biasa. Nah, arwah atau ro'i itu indah, mempesona. Itu artinya ro'i. Di sini ma'arwa an yantasira al-jaishu. Ma'arwa an yantasira al-jaishu. Fi'ilnya guru sulati di sini. Apa fi'il yang guru sulati? Yantasira, intasara, yantasiru. Khumasi. Bagaimana cara membentuknya? Ia diubah menjadi bentuk masdar, dan masdar di sini masdar muawwal an yantasira. Nah, an yantasira jadinya dia itu menjadi ta'ajub bukan pada dirinya tapi ke yang lain, ke yang lain. Nah, atau dengan yang lain, afwan, dengan yang lain. Ma'arwa an yantasira al-jaishu. Betapa indahnya, betapa cakepnya gitu ya. An yantasira al-jaisu, tentara-tentara itu menang. Nah, atau di saat kita ingin mengubahnya di sini an yantasira menjadi masdar sharih, kita mengatakan apa? Ma arwa'a intisarul jaishi. Afwan, ma arwa'a intisara al jaishi. Nah, karena dia intisar disebut sebagai maf'ul. Kita mengatakan ma arwa'a intisara al jaishi. Baik. Atau contoh yang lain di sini. Ma asyadda sawadal laili. Nah, betapa pekatnya gelap malam ini. Sawad di sini artinya hitam, artinya hitam. Namun di saat kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, kita tidak mengatakan sawadul lail itu artinya hitamnya malam, enggak. Kita mengatakan apa? Gelapnya malam. Karena yang dimaksudkan dengan kata-kata sawad ini gelapnya. Nah, ma asyadda sawadal laili, betapa apa ya, asyadda sawadal laili, betapa gelapnya malam ini, betapa banyak, betapa keras, betapa pekat gelap malam ini. Baik. Al-wasfu ala wazni af'ala. Al-wasfu ala wazni af'ala alladhi muannathatuhu fa'ala. Dan sawad di sini adalah apa? Masdar. Adalah masdar. Masdar dari apa? Masdar dari apa? Nah, masdar dari sawida. Masdar dari sawida. Baik, as-sawad. Atau as-sud, dalam bentuk lain as-sud. Baik. Kita lanjutkan. Idza kana al-fi'lu manfiya. Contohnya la
yusaddiqu atau la yaqulu. La yusaddiqu artinya tidak afwan, la yasduqu, bukan la yusaddiqu tidak mempercayai, la yasduqu artinya tidak jujur. Contohnya la yasduqu tidak jujur, dan la yaqulu tidak mengatakan. Au mabniyan lil majhuli mislu yuqal atau yu'aqab. Yuqal dikatakan dan yu'aqab dibalas, artinya dalam konteks perbuatan buruk. Nah, yu'aqab dibalas dalam konteks perbuatan buruk. Tawassalna ila ta'ajjub minhu binafsi at-tariqati as-sabiqati ma'a isti'mali masdaril fi'li muawwalan. Sama bentuknya seperti yang sebelumnya, namun ketika fi'ilnya itu manfi atau mabniun lil majhul, maka apa? Kita hanya menggunakan masdar muawwal, tidak menggunakan masdar sharih, tapi masdar muawwal. Contohnya di sini ma adarra alla yasduqal amilu, ma adarra alla yasduqal amilu. Betapa bahayanya jika pekerja itu tidak berkata jujur, tidak berlaku jujur, tidak berbuat jujur. Nah, ma'adharra, betapa bahayanya. Di sini ada an aslinya untuk membentuk apa? Masdar muawwal. Nah, karena ada la sehingga dia bergabung, mudgomah bergabung menjadi Allah. Nah, jadinya Allah yang ini terdiri dari an dan la an-nafiyah. Sehingga menjadi apa? Ma'adharra alla yasduqa al-amilu. Nah, al-fi'lu manfi. Fi'ilnya manfi. Baik. Selanjutnya, mala an yuqala al-haqqu. Betapa indahnya jika kebenaran itu dikatakan. Betapa indahnya dikatakannya suatu kebenaran. Nah, ma ajmala an yuqala al-haqqu. Al-fi'lu mabniun lil majhul. Yuqal di sini mabniun lil majhul. Nah, dan dibentuk menjadi masdar awal an yuqal. Baik. Selanjutnya kita baca la yuta'ajjabu min al-fi'li al-jamidi mutlaqan. Dan kita tidak bisa membuat ta'ajjub dengan fi'il jamid secara mutlak, enggak bisa. Nah, asa atau laisa atau ni'ma bisa, kita enggak bisa membuat ta'ajjub dengan apa? Dengan fi'il jamid secara mutlak. Tidak bisa sama sekali. Nah, selanjutnya malhudhah litta'ajjubi ba'du siyagin ghairi qiyasiyatin. Nah, ta'ajjub itu memiliki sebagian bentuk yang tidak kiasi. Artinya apa? Sama'i. Seperti apa? Subhanallah. Lillahi ya lahu min batal. Ila akhiri. Dan ini kita sudah sebutkan tadi sebelumnya di awal. Kita sudah singgung di awal secara singkat. Nah. Wallahu a'lam. Ila huna qira'atuna. Hal min soal? Ada pertanyaan? As-sukut, dan as-sukutu yufidul adam. Dalam konteks yang ini ya, berarti diam, berarti artinya tidak ada pertanyaan. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Namun jika tidak ada pertanyaan atau mungkin sekarang belum muncul pertanyaan sekarang, atau misalnya nanti nggak apa-apa ditanyakan via ke akun
yayasan aja di Instagram, ditanyakan di situ jika ada yang belum jelas. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam, ashkurukum ala husni istima'ikum wa ihtimamikum wa nakhtatim bi du'ai kaffaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.